Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya berada di kebun saya Josgrab Nurseri lokasi 3. Dan hari ini kita akan melakukan pruning pembuahan setelah kita lakukan stres air sampai betul-betul kering. Ini saya dibantu oleh teman-teman komunitas Sobat Pengangguran Ngapak. Ini Bapak Fatir Nurseri di channel YouTube-nya nih. Ini sahabat saya sedang berada di kebun kami lokasi 3. Bantu saya, dan itu Sugu Jogoboyo, adminnya Sobat Pengangguran Ngapak. Kalau ini udah banyak yang kenal ya, ini Bapak Fatir Nurseri. Nah, ini seperti ini kondisinya. Tanaman yang kita stres air betul-betul kering kerontang. Dan ini mulai kita airi, kita siram jenuh untuk kita lakukan pruning pembuahan seperti ini. Ini sedang kita airi sampai bawah sana ya. Jadi kita akan melakukan pembuahan serentak untuk di kebun Josgrab Nurseri lokasi 3 ini. Sudah kita turunkan daun-daunnya, baru kita nanti pilih part potensialnya untuk kita lakukan pruning pembuahan di tempat ini. Jadi seperti ini pohonnya, cukup besar-besar nih percabangannya. Jadi kita akan melakukan pruning pembuahan secara serentak. Untuk perlakuan sebelum kita stres air, kita telah memberikan pupuk generatif MKP, magnesium, KNO3 dan boron. Kita spraykan sebanyak 3 kali. Setelah itu kita hentikan penyiraman sampai tanaman betul-betul kering, daunnya jatuh berguguran seperti ini. Tujuannya adalah untuk menarik nutrisi dari ujung ke pangkal sekunder, sehingga pemangkasan yang kita lakukan nantinya tidak terlalu panjang. Jadi kita akan pangkas ken sama spur. Jadi dua metode yang kita mainkan. Spur pruning adalah 1-4 mata tunas, ken adalah 4 sampai ke atas ya. Maksimal 9 kita akan melakukan pemangkasan. Untuk yang ken 4-9 kita pilihnya bootnya. Dan untuk mendorong tumbuh setelah seprut, kita telah memberikan pupuk NPK seimbang, NPK Ponsa Plus kita tanam seperti itu, 1 sendok makan untuk masing-masing pohon. Nah seperti itu, ditimbun nanti kita airi supaya tanaman bertenaga untuk kembali tumbuh. Kali ini dibantu oleh teman-teman, itu ada Mas Kinokio baru datang loh. Alhamdulillah. Jadi pruning kali ini kita dibantu banyak teman-teman dari komunitas, karena ini akan kita lakukan pruning serentak pada hari ini sekian banyak. Untuk pembelian cutting impor, untuk teman-teman yang mau coba menanam atau menyemai cutting impornya, bisa hubungi di Bapak Fatir Nurseri, teman saya. Karena saya waktunya kadang-kadang sulit kalau untuk ngurusi beginian. Ini yang greenhouse yang atas ya, greenhouse yang bawah di sebelah sana. Jadi seperti ini penampakan secara keseluruhan pohon yang kita lakukan stres air. Pengairan kita langsung seperti ini, kita aliri dari irigasi. Ini sedang untuk mengisi yang di blok bawah sana. Jadi kita alirkan di bagian bawah sana dulu, baru nanti kita bendung untuk mengaliri di daerah sini. Ini beragam varian ya, ada Everest, Baikonur, New, Ninel, Tran, Julian, Jubil, Oscar, Jupiter. Banyak varian di tempat ini. Dan kita akan lakukan pruning pembuahan serentak untuk mendapatkan buah secara serentak, dan kita nanti akan panen raya pada saat nanti buahnya siap dipanen.
Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus biar nanti teman-teman tidak bingung, apa sih tujuan daripada kita melakukan stres air dalam pembuahan anggur ini, ya. Jadi tujuan stres air adalah rekayasa dormansi di iklim tropis, supaya tanaman berhenti tumbuh sejenak dan menyimpan nutrisi di batang-batang sekunder maupun tersiernya, sekaligus untuk menghentikan dominasi apikalnya serta menarik nutrisi yang berada di ujung cabang tersier. Seiring dengan tanaman ini stres dan mendekati kematian, mereka akan melepaskan sebagian besar daunnya dan mematikan ujung-ujung rantingnya. Ini naluri alamiah untuk bertahan hidup, sehingga nutrisi berada dekat dengan cabang sekunder. Istilahnya kita bikin pingsan tanaman ini. Nah, setelah nutrisi mendekati cabang sekunder dan daun-daun mulai menguning dan jatuh berguguran seperti ini, kita airi jenuh, baru kita melakukan pemangkasan pembuahan di titik-titik bat potensial di seluruh cabang tersier yang kita buat ini. Ini sudah cukup panjang karena ini pembuahan untuk yang kesekian kalinya. Ini sekundernya saja rata-rata sejempol kaki untuk pohon ini. Nih, seperti ini penampakannya. Kemarin berbuah lebat sampai patah ini talinya. Belum kita betulkan nih, sampai ambrol karena begitu banyaknya buahnya. Nih. Besar-besar. Nih, cabang tersier yang akan kita pangkas sudah seukuran spidol. Ini cabang sekunder. Ini sebenarnya tersier yang kita jadikan sekunder karena ini sudah panjang. Tadinya tersier. Ini cabang sekundernya sampai sana. Itu tersiernya. Jadi ini kita akan lakukan pemangkasan pembuahan serentak. Jadi ini betul-betul kita bikin stres air seperti ini. Betul-betul tidak kita airi. Jadi stres air yang kita lakukan betul-betul menghentikan penyiraman. Bukan kita mengurangi penyiraman, tapi kita hentikan sampai betul-betul kering di tempat ini. Jadi kalau teman-teman masih kemarin menanyakan stres air itu bagaimana, ini yang kami lakukan untuk membuahkan anggur serentak di tempat ini, di kebun saya Josgrap Nursery lokasi 3 di Purwokerto. Ini pengairannya kita pakai irigasi ya seperti ini. Gitu. Kita alirkan bertahap. Kita ngisi yang bawah dulu, yang blok bawah sana dulu. Sampai ujung sana, dari ujung. Ini kita akan lakukan pruning pembuahan secara serentak untuk mendapatkan buah dengan panen serentak juga. Oke. Jadi untuk kawan-kawan yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus biar nanti teman-teman tidak bingung, apa sih tujuan daripada kita melakukan stres air dalam pembuahan anggur ini, ya. Jadi tujuan stres air adalah rekayasa dormansi di iklim tropis, supaya tanaman berhenti tumbuh sejenak dan menyimpan nutrisi di batang-batang sekunder maupun tersiernya, sekaligus untuk menghentikan dominasi apikalnya serta menarik nutrisi yang berada di ujung cabang tersier. Seiring dengan tanaman ini stres dan mendekati kematian, mereka akan melepaskan sebagian besar daunnya dan mematikan ujung-ujung rantingnya. Ini naluri alamiah untuk bertahan hidup, sehingga nutrisi berada dekat dengan cabang sekunder. Istilahnya kita bikin pingsan tanaman ini. Nah, setelah nutrisi mendekati cabang sekunder dan daun-daun mulai menguning dan jatuh berguguran seperti ini, kita airi jenuh, baru kita melakukan pemangkasan pembuahan
di titik-titik bat potensial di seluruh cabang tersier yang kita buat ini. Ini sudah cukup panjang karena ini pembuahan untuk yang kesekian kalinya. Ini sekundernya saja rata-rata sejempol kaki untuk pohon ini. Nih, seperti ini penampakannya. Kemarin berbuah lebat sampai patah ini talinya. Belum kita betulkan nih, sampai ambrol karena begitu banyaknya buahnya. Nih. Besar-besar. Nih, cabang tersier yang akan kita pangkas sudah seukuran spidol. Ini cabang sekunder. Ini sebenarnya tersier yang kita jadikan sekunder karena ini sudah panjang. Tadinya tersier. Ini cabang sekundernya sampai sana. Itu tersiernya. Jadi ini kita akan lakukan pemangkasan pembuahan serentak. Jadi ini betul-betul kita bikin stres air seperti ini. Betul-betul tidak kita airi. Jadi stres air yang kita lakukan betul-betul menghentikan penyiraman. Bukan kita mengurangi penyiraman, tapi kita hentikan sampai betul-betul kering di tempat ini. Jadi kalau teman-teman masih kemarin menanyakan stres air itu bagaimana, ini yang kami lakukan untuk membuahkan anggur serentak di tempat ini. Di kebun saya Josgrap Nursery lokasi 3 di Purwokerto. Ini pengairannya kita pakai irigasi ya seperti ini. Gitu. Kita alirkan bertahap. Kita ngisi yang bawah dulu, yang blok bawah sana dulu. Sampai ujung sana dari ujung. Ini kita akan lakukan pruning pembuahan secara serentak untuk mendapatkan buah dengan panen serentak juga. Oke. Jadi untuk kawan-kawan yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.